Shalom teman-teman, saya akan mempresentasikan peta perjalanan misi Rasul Paulus yang ketiga. Kisah perjalanan Paulus yang ketiga itu dimulai dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-23. Itu dimulai dari Galatia. Di sini di Galatia ini Rasul Paulus menguatkan hati murid-muridnya. Kemudian pada ayatnya 24-28, Rasul Paulus bertemu dengan orang Yahudi yang bernama Apolos. Apolos ini sudah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes saja. Apolos juga berani mengajar orang-orang Yahudi, dan di sini Priscilla dan Aquila membawa dia ke rumah mereka lalu mengajarkan tentang ajaran jalan Allah. Pada pasalnya yang ke-19 ayat 1-7, Paulus tiba di Efesus, dan di Efesus ini pusat penyembahan berhala terbesar. Dan di sini mereka percaya kepada Dewi Yunani. Ketika di Efesus, Paulus juga bertemu dengan beberapa murid lalu menanyakan kepada mereka apakah mereka sudah menerima Roh Kudus. Tetapi mereka mengatakan bahwa mereka belum tahu tentang Roh Kudus dan menerima hanya baptisan Yohanes saja. Lalu Paulus mengatakan kepada mereka bahwa baptisan Yohanes itu hanya baptisan untuk orang yang telah bertobat, tetapi percaya kepada Yesus Kristus. Lalu mereka memberi diri mereka untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Pada pasalnya yang ke-19 ayat 8-12, Paulus masih di kota Efesus, masih stay di Efesus. Di sini di Asia Kecil ini, Rasul Paulus mengunjungi rumah-rumah ibadah serta mengajar tanpa takut, tetapi ada juga orang-orang yang tidak percaya, sehingga Rasul Paulus harus membawa murid-muridnya itu untuk ke Tiranus untuk mengajar kepada mereka, dan setiap hari Rasul Paulus mengajar kepada mereka, dan di sini terjadi mujizat-mujizat. Pada ayat 13-20 masih di Efesus juga, di sini anak Skewa yang jumlahnya 7 orang itu menggunakan nama Yesus untuk mengusir roh jahat. Mereka percaya bahwa dengan nama Yesus mereka bisa mengusir, tetapi mereka tidak bisa mengalahkan roh jahat itu. Dan berita ini sampai tersebar di seluruh penduduk Efesus yang membuat mereka ketakutan. Dan nama Yesus di sini semakin dimasyhurkan di kota Efesus, dan semakin banyak orang yang percaya, dan bahkan penyihir-penyihir yang dulu tidak percaya kepada Yesus Kristus memberi diri mereka untuk percaya kepada Yesus Kristus. Pada ayatnya yang ke-21-40, di sini Paulus bermaksud mau pergi ke Yerusalem. Dari Efesus ini rencananya Paulus mau ke Yerusalem, tetapi Rasul Paulus menyuruh Timotius dan 2 orang yang membantunya untuk mendahului dia ke Makedonia. Di sini ke Makedonia. Sedangkan Paulus sendiri masih tetap tinggal di Efesus. Di sini pada ayatnya ke-21 sampai ke-40 ini rencananya Paulus mau ke Yerusalem, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkan Rasul Paulus ke sana karena pada saat itu timbul huru-hara mengenai jalan Allah, dan Paulus ingin bertemu dengan orang-orang yang membuat huru-hara itu, tetapi muridnya tidak mengizinkan dia, karena jika Paulus menemui mereka, maka mereka akan mempermasalahkan setiap perkataan, karena di situ ada seorang tukang pembuat patung yang merasa terancam penghasilannya. Karena jika semua orang percaya kepada Yesus Kristus, maka tidak akan ada yang percaya kepada dewi tersebut, dan penghasilannya dia akan terancam karena tidak ada yang membeli patungnya. Kemudian pada ayatnya yang
Pada pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai 13, ayat 1 sampai 3, Paulus masih di Efesus, dan setelah huru-hara itu sudah reda, Paulus memanggil murid-muridnya untuk menguatkan hati mereka, dan Paulus meminta diri untuk pergi ke Makedonia. Rencana Paulus mau ke Makedonia di sini. Dan Paulus sendiri tinggal dan Rasul Paulus mengunjungi tempat yang sudah didatanginya pada perjalanan misinya yang kedua, dan menjelajahi Filipi sampai ke Amfipolis dan Apolonis, Tesalonika dan Berea. Di sini Paulus sampai ke Filipi, kemudian ke Amfipolis, Apolonia, Tesalonika dan Berea. Paulus masih di sini. Dan akhirnya tiba di Yunani dan akhirnya di Athena. Di sini. Di sini di Athena di sini. Paulus ke Athena, kemudian ke Piraeus. Kemudian lanjut ke Korintus lagi. Rasul Paulus terus menguatkan muridnya. Setelah menguatkan mereka, Rasul Paulus kembali ke Syria. Kemudian pasalnya yang ke setelah tiba di Yunani, selama 3 bulan lamanya tinggal di Yunani, Paulus melanjutkan perjalanannya ke Syria, tetapi pada saat itu orang Yahudi berencana untuk membunuh Paulus, sehingga Paulus harus kembali melalui Makedonia dan Timotius ke Troas. Di sini dari Makedonia ini Timotius ke Troas. Pada pasalnya yang ke-20 ayat 13-16, Rasul Paulus dari Troas ke Miletus. Dari Makedonia, Rasul Paulus juga ke Troas, kemudian ke Miletus, berlayar ke Assos. Ini masih melewati Assos ya. Masih melewati Assos. Kemudian lanjut ke Metilene, dan 2 hari berikutnya dilanjutkan ke Samos. Lanjutkan ke Samos. Dan sehari kemudian baru sampai ke Miletus. Pada pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai 14, Rasul Paulus kembali melanjutkan perjalanannya ke Kos. Melanjutkan perjalanannya ke Kos, kemudian ke Knidus, kemudian ke Rodos. Kemudian lanjutnya lagi ke Patara, kemudian ke Pafos. Dari Pafos, Rasul Paulus melanjutkan lagi ke Tirus. Kemudian dari Tirus ke Ptolemais. Di sini mereka masuk ke Kaisarea. Di Kaisarea ini mereka menumpang ke rumah Filipus. Kemudian setelah beberapa hari tinggal di situ, ada seorang nabi yang bernama Agabus mengambil ikat pinggang Rasul Paulus, dan sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia mengatakan bahwa dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Dan setelah mendengar hal itu, muridnya melarang dia untuk tidak ke Yerusalem lagi, tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa ia rela mati demi Yesus.
Kemudian pada pasal 21 ayat 15 sampai 26, setelah beberapa hari tinggal di Kaisarea, berangkatlah dia ke Yerusalem dan diikuti oleh beberapa muridnya dan membawa mereka ke rumah seorang yang bernama Manason, muridnya yang berasal dari Siprus, dan menumpang di rumahnya, dan mereka disambut dengan penuh sukacita dan penuh suka hati, dan kemudian menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Allah di antara bangsa-bangsa oleh karena pelayanannya. Lalu mereka memuliakan Allah serta mendengar cerita Rasul Paulus. Padahal pada hari berikutnya Paulus membawa mereka untuk mentahirkan diri dan masuk ke bait Allah. Kemudian pada pasalnya 21 ayat 27 sampai 36, saat sudah hampir 7 orang Yahudi dari Asia datang untuk menangkap Rasul Paulus dengan tuduhan Rasul Paulus mengajar untuk menentang bangsa mereka dan menajiskan bait Allah, dan berita ini tersebar sehingga Rasul Paulus diseret keluar dari bait Allah serta menutup gerbang bait Allah, lalu merencanakan pembunuhan terhadap Rasul Paulus. Pada pasalnya yang ke-20 ayat 30 dan 23 sampai ayat 1 sampai 35, Rasul Paulus dibawa ke mahkamah agama lalu dipindahkan ke Kaisarea. Dulunya di Mahkamah Agung ini Rasul Paulus mengatakan bahwa dia dulu yang sering membawa orang-orang serta ikut mengambil keputusan untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan sekarang dirinya lah yang diperhadapkan kepada Sanhedrin atau Mahkamah Agama, lalu dipindahkan ke Kaisarea. Pada pasalnya yang ke-1 ayat 27, Rasul Paulus dihadapkan kepada Felix. Pada pasal 25 ayat 1 sampai 12, Rasul Paulus di hadapan Agripa dan Bernika. Kemudian di pasal 26 dicatat bahwa Rasul Paulus melakukan pembelaan di hadapan Agripa serta bersaksi bahwa sebelumnya Rasul Paulus juga pernah menentang Yesus dari Nazaret. Tetapi sekarang dia harus memberitakan kebenaran dan kegenapan janji. Pada pasalnya yang 26 ayat 24 sampai 32, di sini Rasul Paulus mengajak Agripa untuk percaya kepada Yesus, dan Paulus juga tidak didapati kesalahannya. Pada pasalnya ke-27 ayat 1 sampai 44, Rasul Paulus berlayar ke Roma. Menggunakan kapal dari Adrimatinum yang akan berangkat ke sepanjang pantai Asia. Perwira menemukan kapal yang akan berlayar ke Italia, tetapi dalam pelayaran itu kapal kandas karena angin badai sehingga mereka meninggalkan kapal itu dan hanyut sampai ke Kauda. Pada saat prajurit hendak membunuh tahanan termasuk Rasul Paulus untuk mereka tidak lari dari sini, Paulus malah ditolong oleh perwira dan mengagalkan niat prajurit, serta menyuruh orang yang pandai berenang untuk terjun duluan, kemudian diikuti oleh orang yang tidak terjun, dan mereka pun selamat. Pada pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai 10, setelah sampai di pantai, mereka baru tahu bahwa daratan yang mereka dapati sekarang itu adalah Pulau Malta. Dan di sini Rasul Paulus digigit oleh ular beludak sehingga orang-orang yang bersama dengan dia mengatakan bahwa menuduh kepada Rasul Paulus bahwa dia adalah seorang pembunuh, sehingga ular itu menggigit dia. Tetapi Rasul Paulus kemudian membebaskan ular itu di api, dan Rasul Paulus tidak merasakan sedikit pun kesakitan akibat gigit ular itu. Pada ayat 11 sampai 16, setelah 3 bulan lamanya Rasul Paulus berangkat lagi dengan menumpang kapal Alexandria, kemudian mampir di Sirakusa dan tinggal selama 3 hari. Lalu mereka menyusuri pantai lalu sampai ke Rhegium. Sehari kemudian mereka sampai di Puteoli dan berjumpa dengan jemaat yang ada di situ selama 7 hari lamanya, dan kemudian berangkat ke Roma. Yang bisa menolong saya untuk perintisan atau mengajar nantinya
saya bisa belajar dari Rasul Paulus yang tidak ada henti-hentinya untuk tetap pelayanan, walaupun begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Bahkan nyawa Rasul Paulus itu pun terancam akan dibunuh, tetapi Rasul Paulus tetap melakukan pelayanan itu karena Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa dia rela untuk mati karena Yesus. Jadi Paulus itu berserah diri kepada Yesus Kristus, berserah diri kepada Tuhan. Rasul Paulus mempercayakan segala sesuatunya itu dilakukan karena nama Yesus, dan usahanya itu tidak akan sia-sia. Itu saja presentasi dari saya. Semoga presentasi saya ini bisa membantu teman-teman untuk mengerti bahwa begitu panjang perjalanan Rasul Paulus untuk melayani orang-orang, untuk mengajar orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Dengan mengorbankan nyawanya sendiri, ia mendapatkan begitu banyak tantangan, begitu banyak lika-liku kehidupannya dalam pelayanan, begitu banyak tantangan yang dihadapinya. Kita dapat belajar bersama-sama dari Rasul Paulus ini. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama menjadi Rasul Paulus yang berikutnya, yang mampu melakukan pelayanan tanpa takut, tanpa saya tidak bisa. Kita harus bisa karena kita sudah belajar dari Rasul Paulus tersebut. Demikian presentasi saya. Semoga presentasi saya memberkati kita semua. Yesus memberkati.